Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online yang ada. Kita bersyukur 1 minggu kita lalui kembali. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kita. Layaknya emas, kita inginkan yang murni. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya ini adalah membuktikan kemurnian iman kita. Bahwa Tuhan rindu setiap hari kita memurnikan diri kita. Dan biarlah Tuhan jumpai kita dengan kemurnian yang Dia inginkan. Bapak terkasih, biarlah kita mau menyembah Dia, mau memuji Dia, mengagungkan Dia. Sebab Dia layak kita tinggikan. Kemurnian dalam pujian penyembahan, ketulusan dalam hati kita di saat kita menyembah Dia. Tuhan mau. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Bapak Ibu di rumah saja. Puji Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan senantiasa bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami ada lagi di dalam ibadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan, bahkan yang saat ini terlibat di dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Engkau memberkati kami semua, kuduskan dan sucikan setiap kami. Layakkan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami bagimu. Setiap pujian ini berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama di rumah masing-masing. Haleluya. Dengan ekspresi yang luar biasa, dengan senyum yang melimpah-limpah, mari kita mau memuji Dia bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Sama tepuk tangan. Oh yeah. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan, nikmat kebajikan, setia bagiku. Oh, semua alasanku limpahkan segalanya.
berkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Sebab kasih setianya tidak tertandingi. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kita di rumah masing-masing bersama-sama memuji Dia. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama kiri kananmu. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Hanya Yesus Tuhan, Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bilang kiri kananmu. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tidak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh gemetar. Sorak-sorai kemenangan. Membuat sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tidak ada yang setara. Hanya Yesus, Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi, amin, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Tak ada yang setara dengan Hanya Dia Tuhan. hanya Yesus Tuhanlah yang Jauh terhebat. melebihi, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. kerajaanmu. Lompat sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Tak ada yang setara dengan Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan kami. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow. Haleluya. Kerajaannya tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah luar biasa, amin. Haleluya. Puji Tuhan, siapkan hati kita Bapak Ibu. Tuhan akan memurnikan setiap kita. Kita akan menjadi jemaat Tuhan yang dimurnikan lewat setiap persoalan, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Kuasanya lebih dari segala-galanya. Kuasanya hebat atas kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang benar, Allah yang senantiasa berjalan bersama kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Lewati setiap masalah, lewati setiap tantangan, Kau bawa kami.
kasih Tuhan. Biar kami tetap kuat. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Pujilah Yesus. Naikkan syukur bagi Allah. Sembahlah Dia. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang terlibat di dalam ibadah streaming ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kekuatan yang baru yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, yang saat ini mungkin sedang di dalam penderitaan karena sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh kuasa bilur-bilurnya kami disembuhkan Tuhan. Haleluya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mujizat Tuhan sedang Engkau kerjakan bagi kami. Bagi setiap pribadi saat ini yang ada di rumah masing-masing. Oh haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan menolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan sungguh ku berserah. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih. Oh haleluya. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Engkau terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku percaya. Ku percaya.
bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. ku percaya. Percaya Kami angkat tangan kami. Haleluya. Kau bekerja Terjadi mujizat bagi setiap pribadi kami di rumah masing-masing. mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mari yang percaya dengan segenap hatimu. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku besar. Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji. Menolong hidup. Kuasamu Tuhan terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Kami percaya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Katakan tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Sekali lagi katakan dengan iman. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapan yang baru bagi Bapak Gembala. Di dalam nama Yesus, firman ini menjadi rema bagi setiap kami, sehingga iman kami terus dimurnikan di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami akan menerima sabda firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus atas hamba-Mu, bahkan atas kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Biar ini firman menjadi berkat yang memberi kekuatan iman dan tekad kami, sehingga hidup kami akan semakin memperkenankan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan tema firman, yaitu memurnikan diri sendiri. Memurnikan diri sendiri. Nah saya akan membacakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, saya tertarik dengan kata menyucikan di sini, saudara-saudara. Di dalam terjemahan yang lama, kata menyucikan itu ditulis dengan istilah memurnikan. Sehingga bunyinya setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya memurnikan dirinya sendiri sama seperti dia, ya, sama seperti Yesus yang adalah murni. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris sehari-hari dikatakan purifies himself just as he is pure.
purifies himself just he ini Yesus, he is pure. Jadi kita harus memurnikan diri kita sendiri. Nah, saudaraku, apakah arti murni di sini? Nah, murni itu berbeda dengan bersih. Bersih itu artinya tidak ada kotoran apabila dilihat dari luar. Tetapi murni itu berbeda dengan bersih. Murni itu sama sekali tidak mengandung campuran unsur apapun, baik di luar ataupun di dalam. Artinya murni itu dari luar bersih, tapi di dalamnya juga bersih. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat Mas yang tadi sudah saya bacakan, itu merupakan suatu perintah bagi saya dan saudara, supaya kita bisa memurnikan diri kita sendiri berdasarkan hal-hal yang nanti kita akan dengar bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih, istilah menyucikan atau memurnikan ini di dalam Matius 26, dalam Mazmur 26 ayat 2, saya akan bacakan kepada saudara. Ya, Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi memurnikan diri sendiri ini sama saja dengan ungkapan dari Daud sebagai pemazmur dalam ayat tadi. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Nah, kata selidiki itu dalam terjemahan bahasa Ibrani ditulis dengan istilah tesarap. T-S-A-R-A-P-H. Tesarap. T-S-A-R-A-P-H. Tesarap gitu ya. Artinya apa? Istilah tesarap ini itu dipakai untuk pekerjaan tukang logam. Dalam menggosok sesuatu benda, ya, sampai betul-betul bersih dan bening. Jadi ini istilah menggosok itu memurnikan. Itu adalah pekerjaan tukang logam, saudara-saudara. Sehingga yang tadinya karatan dari luar tidak bisa transparan sampai ke dalam, maka kotoran di luarnya itu, saudara-saudara, itu digosok sampai demikian bersih, sehingga kelihatan transparan di dalamnya itu bersih. Itu adalah kata tesarap. Nah, berarti setiap orang percaya, saudara-saudara, harus benar-benar akan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Ya, kita harus sama seperti Yesus Kristus. We shall be like him. Ya, I want to be like Jesus Christ. Jadi kita harus sama seperti dia. Dia adalah suci, dia adalah kudus, dia adalah murni. Maka kita harus seperti Yesus Kristus, murni dan kudus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan menerima tuntunan daripada firman. Sarana apa yang dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita? Sarana apa saja? Yang pertama yaitu terang, saudara-saudara. Efesus 5 ayat yang ke-13. Efesus 5 ayat 13 itu dikatakan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, saudaraku, misalnya ruangan rumah saudara pada waktu malam itu gelap sekali. Saudara tidak bisa masuk, bisa nabrak-nabrak. Kemudian ketika saudara sudah mulai memencet tombol listrik dan akhirnya biar lampu menyala, semua dalam ruangan itu saudara bisa lihat dengan jelas sekali, nampak di depan mata saudara, sehingga saudara tidak nabrak-nabrak. Nah, terang yang dimaksud di sini ini mempunyai daya guna untuk menyingkapkan, untuk menyatakan semuanya disoroti oleh terang. Maka keadaan
yang disoroti itu sesungguhnya menjadi nyata, menjadi tersingkap. Demikian juga terang rohani, ya, akan menyingkapkan keadaan batinnya saya, batinnya saudara. Sehingga akhirnya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita hindari. Apa yang harus kita singkirkan sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Apakah terang itu? Nah saudara-saudara ya, apakah terang itu? Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Dalam dia, dengan D besar berarti Yesus, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 saudara, dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudara, terang rohani itu adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Sehingga apabila kita di dalam Yesus Kristus, maka terang itu akan terbiaskan keluar, akan menerangi sekeliling kita. Terang itu menyoroti hidup kita sendiri. Kita nampak kehidupan kita yang sebenarnya, sehingga kita akhirnya bisa mengerti apa yang harus kita singkirkan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang harus kita tinggalkan. Nah, bandingkan Mazmur 119. Mari kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, ya, yaitu pada ayat yang ke-105 yang berbunyi demikian. Yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita membaca firman, saudara-saudara, firman itu adalah merupakan pelita yang menerangi kaki atau jalan hidup kita, yang menerangi pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti, oh ini baik, ini tidak baik, ini harus kita lakukan, ini harus kita singkirkan. Itulah firman, saudara-saudara. Nah, sebagai satu contoh, dalam Lukas pasal 19, saudara-saudara, itu di sana ada satu peristiwa tentang seseorang yang telah menerima Yesus. Orang itu bernama Sakius. Saya bacakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika telah mendengar Yesus Kristus akan berita yang disampaikan tentang kehidupan, tentang kerajaan Allah, pikiran dan hati serta langkah Sakius diterangi oleh perkataan dari Tuhan. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Sakius sekarang mengerti kehidupannya selama ini, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dia egois, dia betul-betul suka memeras, merugikan orang lain. Tetapi sekarang dia mulai sadar. Dia kemudian terjadi perubahan. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah aku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini sebagai bukti bahwa langkah hidup dari Sakius ini telah dimurnikan oleh Tuhan lewat terang yang Tuhan telah berikan kepada dia. Nah, saudaraku, kalau terang ini tidak ada, maka kita punya nurani ini, nurani yang tumpul. Tetapi kalau terang itu ada dalam diri kita, nurani kita menjadi bersih dan menjadi jernih, saudara-saudara. Saya berikan satu contoh. Ya, si A ini lapar,
Dia makan di warung, ya, warung Tegal, di warteg. Oh, di situ di depannya dia ada berbagai macam lauk pauk. Ya, juga ada gorengan yang bermacam-macam. Dia makan dengan lahapnya, ya, karena dia lapar. Dia mengambil tempe 3 biji, dia mengambil tahu 2 biji. Selesai makan, dia minum kopi, dia ambil pisang goreng 2 biji. Tetapi dia katakan kepada penjual warteg, "Mbok, aku tadi mengambil tempe cuma 2 loh ya. Tahunya cuma 1. Pisang gorengnya juga 1. Nah saudaraku, dia berdusta. Kenapa? Karena hati nuraninya masih tumpul. Dan dia merasa tidak berbuat dosa. Ya, itu biasa-biasa saja. Orang lain juga melakukan demikian. Itu pikirannya. Tetapi kalau si A tadi sudah diterangi dengan firman Tuhan, dia sudah bertobat dan menjadi anak Tuhan. Ketika dia pulang ke rumah, malam-malam dia nggak bisa tidur, saudara-saudara. Ya, malam-malam dia nggak bisa tidur. Apa sebabnya? Dia sadar perbuatan tadi siang dia makan di warteg itu sudah berbuat dosa. Dia sudah menipu. Dia sudah tidak melakukan kebenaran. Dan akhirnya saudara-saudara, dia menyesal, dia memohon keampunan daripada Tuhan. Dan nanti kalau kembali ke warung warteg itu, dia akan kembalikan ya harga semestinya yang harus dia bayar dengan memohon maaf, ya minta maaf kepada si penjual. Itu sebabnya kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Nah, yang ketiga saudara-saudara, bagaimana menyucikan atau memurnikan diri sendiri, yaitu melalui ujian atau melewati api pencobaan. Saya akan bacakan Ayub 23 ayat yang ke-10. Nah, ini sangat menarik saudara-saudara ya. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 saudara-saudara, pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub ini mengalami ujian yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Tetapi di akhir hidupnya, ya, lewat api ujian atau api pencobaan ini, dia dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya, bagaimana jalan kehidupan Ayub sebelumnya? Nah, dikatakan saudara-saudara, Ayub itu suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah, ya. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang pertama, saya akan bacakan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lalu pada ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Coba kalau saudara mendengar ini, Ayub suka berkeluh kesah. Apakah saudara seperti Ayub mengatakan hal yang sama? Berikutnya, Ayub ini suka kesal, ya, suka kesel. Pasal yang keempat, mari saya akan bacakan. Ayub pasal yang keempat ayat 1 sampai 5. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, ya. Jadi teman daripada Ayub ini berbicara begini. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Ternyata inilah keadaan Ayub yang disaksikan oleh teman-temannya. Dia bisa mengajar orang, ya, dengan baik, tetapi ternyata dirinya sendiri suka kesal, ya. Nah, itu adalah kehidupan Ayub sebelumnya.
Lalu dia adalah suka kecewa. Pasal 6 saudara-saudara. Pasal 6 ayat 1-2. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Ayat 3. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Waduh saudara, ini Ayub ini sedemikian kecewanya. Dia berkata begini, kalau kekesalan hatinya itu ditimbang, kalau kemalangannya itu ditimbang atas neraca atau di atas timbangan, dia mengatakan ya kemalangannya, kekesalan itu lebih berat daripada beratnya pasir di laut. Wah, ini perkataan yang omong kosong betul-betul. Masa pasir di laut yang sedemikian banyaknya, nggak terhitung, nggak tertimbang beratnya. Ya, itu lebih ringan dibandingkan dengan kemalangan ataupun dengan kekesalan daripada Ayub. Inilah perkataan orang yang kesal seperti itu. Nah saudaraku, dia orang yang kecewa betul-betul dalam hidupnya. Dia dengan kekecewaannya ini, dia berkata-kata sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Ya, pasir di laut lebih ringan daripada kemalangannya. Kemalangannya, kekesalannya lebih berat daripada pasir laut. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian dia orang yang gampang putus asa. Ya, pasal 10 ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup. Aku tidak melampiaskan keluhanku. Aku tidak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudaraku, Ayub mengatakan aku sudah bosan hidup. Dia gampang putus asa. Ayub tidak tahu kalau ia sedang dalam proses diuji oleh Tuhan. Syukurlah akhirnya ia sadar bahwa semua penderitaannya itu diizinkan oleh Tuhan. Lalu ketika dia sudah sadar seperti itu, ia mencabut semua perkataannya, barulah ia dipulihkan. Bagaimana hasilnya? Kalau dia sudah lulus di dalam ujian, akhirnya dia sadar. Di dalam pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasal 42 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub ini mencabut semua perkataannya, yaitu suka berkeluh kesah, suka kesal, suka kecewa, suka putus asa. Semuanya dicabut di hadapan Tuhan Allah sambil meminta ampun kepada Tuhan. Itu terjadi karena dia telah diterangi oleh firman Allah. Dia sudah mengalami kesadaran ketika dia masuk dalam ujian atau api pencobaan. Nah saudaraku, sekarang kita melihat yang berikutnya. Apa saja yang harus disingkirkan di dalam pemurnian itu? Ya, apa saja yang mesti disingkirkan di dalam pemurnian itu? Nah, saudara-saudara, segala dosa yang perlu dibasuh dengan darah Yesus harus dibasuh dengan bersih. Segala kehendak hawa nafsu kedagingan yang perlu disalibkan harus disingkirkan. Segala perkara kesenangan-kesenangan duniawi yang berlawanan dengan kehendak Bapa harus dikesampingkan. Segala sesuatu yang berpusat pada ego harus dibuang. Nah, mari saya bacakan Efesus pasal yang keempat, saudara-saudara. Yaitu ayat yang ke-25. Berbicara demikian kepada saya dan saudara. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kemudian dalam ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu Kolose 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu yang harus kita singkirkan. Itu yang harus kita buang, saudara-saudara. Sesudah terang itu menerangi kita sekalian. Sesudah kita, hati nurani kita disucikan. Dan sesudah melewati api pencobaan, kita disadarkan. Singkirkan semuanya yang sudah kita dengarkan tadi. Kemudian berikutnya, saudaraku. Apa yang terjadi sesudah pemurnian? Ya, hasilnya apa? Saudaraku, pikiran, emosi, dan tekad yang tidak dapat kita singkirkan itu bisa diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, ini hasilnya. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pemurnian, yang akan membersihkan, karena diri kita sendiri tidak mampu. Seperti pengakuan Rasul Paulus, kalau aku berkehendak berbuat baik, bukan yang baik itu yang aku lakukan, tetapi justru yang tidak baik. Lalu Paulus mengatakan, kalau begitu celakalah aku. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh kebinasaan ini? Dia mengatakan, Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus masuk dalam hidup saya dan memenuhi hidup saudara. Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, kehendak yang tegas untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak diperkenankan, sehingga terjadilah pemurnian. Sebelum dibarui, apa yang kita pikirkan sama dengan pikiran dunia orang banyak pada umumnya. Ya, karena apa? Karena iblis masih menguasai kita. Tapi ketika Roh Kudus sudah masuk, iblis itu keluar, disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadilah perubahan. Sehingga kita dipenuhi dengan pikiran daripada Kristus. Pikiran daripada Kristus itu memenuhi hati kita. Saya akan bacakan, saudaraku, dalam 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 itu dikatakan begini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah hasil daripada pemurnian, memiliki pikiran Kristus. Ayat 14 dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, orang duniawi yang masih belum diterangi oleh firman Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka tidak bisa memahami kelakuan mereka, perbuatan mereka. Apa sebabnya? Karena masih merupakan kebodohan bagi mereka. Mereka tidak akan bisa menjadi orang yang dimurnikan. Kecuali mereka menerima Yesus Kristus, Roh Kudus turun atas dia, baru terjadi perkara pemurnian. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan ayat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat 17 dan ayat 18. Itu dikatakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi firman Allah ini memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu dengan benar-benar, sehingga mata kita terbuka, ya, mata rohani kita ini terbuka, mata hati kita ini terbuka, dan kita mengerti pengharapan di dalam Yesus Kristus yang ditentukan bagi orang yang percaya, yang orang kudus.
kemuliaannya betapa kaya rayanya. Yang sangat luar biasa. Nah saudaraku, demi perkara yang nanti kita akan terima di dalam kekekalan, maka hidup kita harus rela dimurnikan. Dimurnikan oleh terang firman Allah. Dimurnikan hati nurani kita. Dimurnikan lewat ujian dan api pencobaan. Sehingga Ayub mengatakan, selama ini aku hanya mengenal dia lewat perkataan orang lain. Tetapi sekarang mata kepalaku sendiri telah melihat Tuhan itu sendiri. Berbahagialah saudara mendengar ini firman, terutama yang melakukan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Semuanya tunduk kepala dan menghadap kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Tuhan Allah yang mampu menyucikan hidup kita. Di hadapan tahta kekudusan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Dan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memimpin dan memelihara, menjaga kehidupan kami. Kami mau, kami rela dimurnikan. Karena itu ajar kami mendengar akan firman-Mu. Melewati mimbar rohani seperti ini. Lewat kami membaca secara pribadi akan firman Tuhan. Karena firman itu merupakan terang yang dapat menerangi langkah hidup kami, pikiran kami, hati kami. Semuanya dapat dimurnikan. Sehingga akan muncul kesadaran seperti Sakeus akhirnya bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Demikian juga kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Karena firman itu merupakan pelita bagi kaki kami, bagi jalan kami. Sadarkan kami, kadangkala Engkau izinkan api pencobaan menimpa hidup kami. Ajar kami tidak kecewa, tidak mengeluh seperti Ayub pada waktu sebelum ia dimurnikan. Tetapi ya Tuhan, ajar kami akhirnya menyadari seperti Ayub, mencabut semua perkara yang tidak benar. Dan akhirnya hidup Ayub sekarang telah dimurnikan lewat api pencobaan. Dia mengaku dulu dia hanya mendengar tentang Allah lewat mulut orang lain. Tetapi sekarang dia telah mendengar langsung tentang Engkau dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ajar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lewat persekutuan kami yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hidup kami harus menjadi seperti Yesus. Hidup di dalam kekudusan dan kemurnian. Roh Kuduslah yang memberi kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Yang rindu untuk mempersembahkan korban syukur, boleh langsung saja ditransferkan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu saat ini. Ibi karunia, gracia, karisma, dan anugerah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji kebesaran Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib. Ajaib Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami bangga.
Mari sekarang kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dalam persekutuan online pada saat ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Kini saudaraku, terimalah olehmu kasih karunia Allah di dalam cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu memimpin, menjaga, melindungi, dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya.